Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita sehat-sehat saja, diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk, dilindungin, murah rezeki, jauh dari segala penyakit. Mudah-mudahan kita sehat-sehat saja. Baiklah, kajian kita pada kesempatan ini kemarin sudah disampaikan 3 macam amal yang utama: sholat di awal waktu, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan juga yang ketiga yaitu jihad fisabilillah. Pada hari ini masih tetap 3, jadi supaya gampang hafalnya, mengingatnya, nggak perlu dicatat, kita sudah ingat. Jadi ada 3 kalimat yang selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Setiap ketemu ayat ini ada gandengan, selalu dia bergandengan, dengan maksud tidak bisa dipisah. Artinya kalau yang satu dikerjakan, yang satu juga harus dikerjakan. Kalau yang satu dikerjakan, yang satu tidak dikerjakan, tidak akan diterima yang kita kerjakan itu. Maka harus diamalkan kedua-duanya. Apakah itu ayat yang bergandengan? Yang pertama, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Jadi tidak bisa kita hanya taat kepada Allah, kepada Rasul kita tidak taat. Seperti ada istilah ingkar sunnah, dia ingkar kepada sunnah, dia hanya taat kepada Allah, kepada Rasul tidak taat. Jadi nggak bisa. Atau sebaliknya, hanya taat kepada Rasul, kepada Allah tidak taat juga nggak bisa. Jadi itu sejalan. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Kemudian yang kedua, yaitu aqimis sholah wa atu zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Jadi sholat didirikan, diajak keluarga kita, anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Kemudian bayar zakat. Sudah cukup haul dan nisabnya, bayar zakatnya. Nah, ini juga tidak bisa dipisah. Kalau kita hanya sholat, nggak berzakat, sudah cukup haul dan nisabnya, kita tidak berzakat, tidak akan diterima sholat. Atau sebaliknya, kita hanya berzakat, tapi tidak sholat, juga tidak akan diterima zakatnya. Nah, kalau sholat ini yang ditinggalkan, bukan zakat saja, semua amal ibadah kita yang kita kerjakan, sedekah kita, perbuatan baik kita, pokoknya apa saja kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, kalau tidak kita awali dengan sholat, maka juga tidak akan diterima oleh Allah SWT. Karena sholat adalah kuncinya, kunci ibadah, tiang agama, dan juga yang pertama sekali dihisab, diperiksa nanti di dalam kubur, yaitu tentang sholat. Sholatkah atau tidakkah? Kalau seorang itu sholat, maka insya Allah yang lainnya akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Tapi kalau dia tidak sholat, mau ditaruh di mana? Wadahnya tidak ada. Jadi aqimis sholah wa atu zakah. Kemudian yang ketiga, aniskurli wali walidaik. Taat kepadaku, kata Allah, dan juga taat kepada kedua orang tua. Ini juga tidak bisa dipisah. Kita hanya taat kepada Allah, pada orang tua kita durhaka juga nggak jadi. Atau kita baik kepada orang tua kita, kepada Allah kita tidak baik, juga tidak jadi. Karena ridullah, ridul wali walidaik. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Allah tidak bisa meridhoi kita kalau orang tua kita nggak ridho kepada kita. Maka oleh karena itu, marilah kita selalu mencari ridhonya orang tua. Bagaimana supaya orang tua kita ridho kepada kita? Jangan sampai dia murka, jangan sampai dia durhaka, jangan sampai kita durhaka kepada orang tua kita. Maka carilah keridhaan orang tua. Dan juga kita sebagai orang tua, jangan sampai kita tidak ridho kepada anak kita. Karena akan menyebabkan amal-amal ibadahnya akan tertolak, akan hapus. Seandainya kita sebagai orang tua tidak ridho kepada anak kita. Bukankah di zaman Rasulullah SAW ada seorang anak yang bernama Alqamah susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena tidak ada keridhaan dari orang tuanya. Nah, durhaka kepada orang tuanya tidak ridho kepadanya, maka susah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setelah diikhlaskan oleh orang tuanya, setelah diridhoi oleh orang tuanya, barulah dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, barulah dia meninggal. Itu saja 3 kalimat yang bergandengan di dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Aqimis sholah wa atuz zakah. Aniskurli wali walidaik. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.